Oke, video tutorial yang akan kita pelajari kali ini adalah membedah microsite yang saya buat untuk salah satu klien saya. Microsite ini hanya terdiri atas satu halaman saja, dan konten utamanya adalah menampilkan listing mobil bekas dan promo yang ada saat ini, yang mana data listing tersebut bisa dikelola sendiri oleh admin, dan terdiri atas 5 section atau kontainer yang saya buat menggunakan plugin Elementor Pro dan Jet Engine dari CrocoBlock. Dengan mengikuti video tutorial ini dari awal hingga akhir, saya pastikan kalian akan bisa membuat microsite sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita mulai dari pembuatan hero-nya dulu ya. Kayak biasa kita pakai container flexbox. Kemudian untuk minimum height-nya di sini kita set viewport height. Kita kasih angka 100. Kemudian kita set style-nya di sini. Kita gunakan image. Oke, ini dia image-nya. Kemudian kita set display size-nya adalah cover. Dan di sini kita set center aja. Kemudian background overlay-nya kita kasih warna hitam, tapi untuk opacity-nya cukup 30% aja. Kemudian hal lainnya lagi di sini adalah justify content-nya kita set ya sebagai center. Kemudian kita add heading. Untuk heading ini saya ganti dulu title-nya dan saya set di sini adalah sebagai H1. Kemudian text color-nya adalah putih. Kemudian saya duplicate dan untuk ini HTML tag-nya saya set di H2 dan saya ganti teksnya. Oke, kemudian kita cek responsive mode-nya untuk versi tablet. Untuk kontainernya saya nggak mau dia terlalu besar ya, ini saya set di sini 60 aja cukup. Kemudian untuk paddingnya saya bikin dia 20 ya supaya ada jarak. Oke, ini kalau kita lihat ya seperti ini. Sebenarnya untuk minimum height ini relatif ya, sesuai dengan selera, bisa juga di 70. Kemudian untuk mobile portraitnya, nah untuk teksnya ini saya mau dia ada di bawah supaya nggak ngalangin mobilnya. Oh ya, maaf, sebelumnya untuk kontainer ininya saya udah siapkan background image untuk versi tablet. Oke, ini dia image-nya. Kemudian saya cek juga untuk versi mobile. Oke, saya ganti dulu background image-nya. Oke, ini dia. Kemudian untuk heading-nya saya mau dia posisinya di bawah ya. Maaf. Posisinya di bawah, jadi di sini saya set dia sebagai N. Untuk gapnya saya nggak mau dia terlalu dekat, saya bikin dia jaraknya 5 pixel aja. Tapi kemudian untuk container paddingnya, saya mau dia bagian bawahnya itu 75 ya. Kemudian untuk kiri kanannya saya set dia jadi 30 dan 30. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba cek lagi. Tadi untuk versi tablet, mungkin gapsnya di sini saya ngambil standar yang 20, tapi saya ganti jadi 10 aja. Oke, kita cek. Ini adalah versi desktop. Ini untuk versi tablet. Dan ini adalah untuk versi mobile. Untuk versi mobile ini, coba saya lihat lagi ya. Strukturnya di sini, kontainernya, dia adalah 70. Oke, sebenarnya ini selera ya, tergantung gambar kamu. Apa kalau kamu bikin dia 75 aja, bisa aja sih ya. Ini tergantung selera dan tergantung juga dengan image yang kalian gunakan. Jadi di sini saya emang bikin dia agak ke bawah, ya kan, supaya nggak ngalangin gambar mobilnya ini. Misalnya ini juga terlalu ke bawah, kalian bisa turunin sesuai dengan VH yang udah kalian set tadi ya. Untuk headingnya kalian mau bikin dia ada text shadow, boleh juga. Yang ini juga kalau mau dibikin text shadow, boleh juga. Oke, seperti ini jadinya. Jadi sesuai dengan selera aja. Oke, selesai untuk container hero-nya ya. Sebelumnya kita ganti dulu ini nama kontainernya. Oke, selanjutnya kita akan bikin container hero-nya. Di sini kita akan add lagi kontainer baru dan kita kasih nama di sini adalah logo dan menu karena itu emang isinya itu.
Kemudian untuk paddingnya saya set dia 0. Dan untuk hero ini kita harus set marginnya dalam nilai minus ya, supaya dia naik ke atas, berada di bawah kontainer logo dan menu ini. Jadi hero-nya di sini saya kurangin untuk margin topnya. Kalau saya punya nih sekitar 110 pixel ya. Nanti kalian tergantung kebutuhan. Tapi caranya begitu supaya dia overlapping ya antara kontainer logo dan kontainer hero ini. Kita bikin margin top daripada kontainer hero ini dia dalam nilai minus. Dan kemudian perlu kita set juga untuk kontainer logo ini Z indeksnya supaya dia ada di atas kontainer hero. Z indeksnya kita set 9 juga boleh, terserah aja ya. Yang pasti dia nanti akan ada di atas kontainer hero. Dan kemudian ke dalam kontainer hero ini saya tambahkan lagi kontainer baru. Kontainer ini nanti akan berisi logo dan WordPress menu. Jadi di sini saya masukkan image. Oke, ini image-nya. Kemudian saya set image-nya untuk width-nya. Saya nggak setel dari tab style ini, tapi saya set dari tab advance. Di sini ada width, custom. Saya pilih pixel dan cukup 80 aja. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah WordPress menu. Dan di sini saya set untuk kontainernya. Direction-nya adalah row horizontal supaya dia berada dalam satu baris mungkin ya. Dan alignment-nya saya set dia di center. Oke, kemudian untuk kontainer yang di dalam kontainer logo ini saya set stylenya, dia ada border di bawahnya. Makanya saya masukkan lagi kontainer baru di bawah sini. Saya nggak bikin langsung image sama WordPress ini ada di kontainer logo, tapi saya taruhnya di kontainer ini karena saya harus kasih dia border di sini. Bagian bawahnya aja 2 pixel, warnanya putih tapi agak transparan sedikit. Oke, jadi dia seperti ini. Kemudian saya set di sini adalah WordPress menunya. Yang pasti di sini text color-nya adalah putih. Kemudian untuk tipografinya saya set dalam satuan IM yaitu 1.1. Agak lebih besar dari standarnya kan di 1 ya. Saya kasih dia tambah 0,1. Kemudian dia adalah bold, dan untuk line height-nya saya set dia agak besar atau agak tinggi yaitu 4. Dan untuk kontainernya di sini saya set dia adalah 0. Tapi kiri kanannya kita kasih jarak lah sedikit ya, misalnya 10. Supaya dia nggak terlalu mojok banget. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pointernya udah saya set ya. Benar adalah underline, tapi saya nggak mau warna hovernya di sini, dia saya pengen warna primary-nya. Dan untuk ininya sama aja di putih, seperti ini ya. Kemudian untuk yang aktifnya juga sama, pointernya adalah primary dan ininya adalah putih. Ini untuk memastikan aja ya. Kemudian saya set juga gaps untuk kontainer ini, saya set dia cukup 0 ya. Oke, apalagi ya? Kayaknya di sini udah cukup ya. Sini sebenarnya selera sih. Kalau kalian nggak mau pakai underline juga nggak apa-apa. Kalian mau ganti misalnya WordPress menunya, kalian mau ganti di sini ya. Ini kan ada pointer. Nah, pointer itu jenis-jenis pointer yang bisa kamu pilih. Bisa dia background, seperti itu ya kan. Atau kalian pilih double line, ya kan. Pokoknya banyak. Ini tergantung selera aja ya. Kalau saya pilih di sini kebetulan underline karena saya mengacu ke website resminya dari BMW. Termasuk juga dengan font face yang saya pakai di sini ya. Di sini ada font family-nya adalah BMW Type Next Font ya. Dan ini memang tipe font ini digunakan oleh semua website BMW. Jadi saya harus ngikutin yang sudah ditentukan ya. Demikian juga dengan warna birunya itu mereka udah tentukan. Kemudian juga saya kasih sedikit nih, saya publish dulu ya. Oke, kemudian juga saya udah set di sini adalah site settingnya, yaitu untuk global color. Ya, di sini aksennya bisa diabaikan aja. Di sini ada primary dan di sini warna-warnanya udah saya tentukan. Tapi sebagian besar saya nggak pakai ya.
Saya ini ngacu ke ketentuan resminya, manualnya dari BMW. Kemudian global fontnya juga di sini saya udah set untuk primary, secondary, dan yang lain-lainnya. Cuma ada satu jenis font ya, family-nya cuma ada satu. Kemudian untuk tipografinya di sini juga sudah set untuk size-nya baik H1, H2 dan lain-lain, juga termasuk juga untuk versi tablet, versi mobile. Ya, jadi otomatis dia udah keset. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita lihat untuk versi tabletnya. Oke, untuk versi tabletnya tentunya logo ini harus saya kecilin lagi. Yang tadinya 80 mungkin saya bikin cukup jadi 70. Dan kemudian posisi daripada button toggle-nya itu dia harus ada di pojok. Jadi di sini saya set dia sebagai space between. Oke, kemudian untuk warnanya di sini adalah mana dia nih? Style toggle buttonnya saya set colornya adalah putih. Mau dikasih backgroundnya juga warna biru juga nggak apa-apa, kayaknya bagus ya. Hal lainnya lagi di sini yang harus kita set adalah full width. Oke, otomatis dia akan ada di situ. Dan untuk padding kontainernya saya bikin dia adalah 10 pixel. Oke, jadi dia kayak gini nih. Oke, jadi jarak yang cukup lebar nih antara masing-masing link ini itu disebabkan karena tipografinya saya set di sini sebelumnya untuk versi desktopnya adalah 4 ya, 4 IM. Nah, ini yang harus kita perkecil. Misalnya cukup segini aja. Ini sekali lagi ini selera ya kan. Gitu, kemudian kita baru set di sini, drop down-nya di sini. Kalau misalnya background color-nya tuh mau dibikin agak transparan bisa, sama agak kelihatan sedikit. Kalian mau kasih di sini ada divider juga bisa. Kalian kasih solid misalnya di sini seperti ini. Border width-nya dulu tentukan 1 misalnya. Ini adalah warnanya. Mungkin seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya bahwa untuk main menunya ini untuk tipografinya ini masih lumayan cukup lebar ya. Yang perlu kalian set juga adalah untuk distance. Distance itu jarak dari kontainer ini dengan menunya ya. Di sini kita turunin caranya gini ya. Oke, di bawah garis ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk versi mobile-nya image-nya saya kecilin lagi ya. 50 aja. Terus kalau untuk WordPress menunya kalian mau kecilin juga bisa ya untuk toggle buttonnya. Size mau dikecilin bisa ya kan, tergantung kebutuhan. Mau dibikin border radiusnya penuh sehingga ada bulat ya kan, sama seperti logo BMW ini, size ini gedein lagi bisa. Jadi sesuai kebutuhan aja ya kan. Kemudian berarti jaraknya ini kalian perkecil lagi. Oke. Nah, dia seperti ini. Kalau kalian mau perkecil lagi juga ininya font size-nya di sini kalian ambil dari drop down menu, jangan ambil dari main menu ya. Kalian ambil dari drop down menu. Misalnya kalian mau bikin cukup 1 bisa ya. Fontnya sih sebaiknya dia bold aja. Kalian mau bikin dia huruf besar semua bisa, tinggal ganti ininya ke uppercase. Cukup default saya ambil. Juga kalau WordPress menunya tadi kelihatannya toggle buttonnya nggak gitu bagus ya. Menurut saya sih border radiusnya udah ambil defaultnya aja ya, nggak ada. Oke, seperti itu. Mungkin distance-nya saya agak kasih jarak lagi, drop down tadi. Oke, jadi semua ini sebenarnya selera sih ya. Oke, ini previewnya untuk versi desktop. Container Hero dan juga kontainer untuk menu dan logonya udah siap, baik versi desktop, tablet maupun versi mobile. Oke, kalau kita lihat ya, tadi kan kita ngambil di sini untuk Container Hero ini dia ada marginnya 110. Dan kalau kita lihat di sini, dia ini nggak full ya, nggak full ngisi sampai bawah.
Padahal di sini untuk tingginya tadi kita ada set VH-nya adalah 100. Tapi tetap aja dia nggak memenuhi ya. Kalau VH kan seharusnya dia container hero ini akan memenuhi ya kan, daripada tinggi daripada viewport. Tapi karena tadi kita bikin margin topnya minus supaya di overlapping dengan container logo, jadi dia nggak pas di sininya full 100 VH. Nah, ada caranya hero ini kita nggak set dia sebagai VH, tapi kita set yang ini nih. Apa sih namanya, teks atau apa nih ya, gitu. Nah, kemudian kita kasih ini nih, kayak ini. Itu adalah 100 VH. Nah, kan 100 VH sama nih, yang kayak yang tadi. Ya kan nggak beda, karena kita tetap ambil 100 VH. Tapi di sininya kita tambah, ya. Jadi ada spasi dulu, tambah spasi lagi. Di sini kita kasih misalnya 100 pixel. Nah, sekarang kalau kita lihat, dia kan isinya penuh, ya kan? Tapi malah kelebihan, gitu. Nah, seberapa besarnya? Nah, itu tinggal kalian explore aja sendiri, ya kan? Mungkin 10, nah kayaknya 10 cukup ya kan? Gitu. Nah, caranya seperti itu. Kenapa 10 pixel? Terus terang saya juga nggak gitu ngerti nih calculationnya seperti apa. Anda coba-coba sendiri aja, sama kalian dapat nilai yang pas, ya kan? Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat kontainer selanjutnya, yaitu kontainer yang ini nih. Oh iya, saya lupa ya, nanti kan ada sedikit efek ya untuk kontainer logo ini pada saat di scroll ke bawah ya. Tapi itu nanti aja, karena baru ketahuan efeknya kalau sudah ada kontainer atau elemen lain di bawah kontainer hero ini. Jadi sekarang selanjutnya kita akan buat kontainer yang selanjutnya, yaitu kita kasih nama antara benefitnya. Oke, kita mulai untuk buat kontainer yang selanjutnya. Ini kita kasih nama adalah benefit. Oke, sebelum saya lupa, untuk kontainer hero ini kita kasih nama CSS ID-nya adalah home. Kenapa? Karena kalau kita lihat di menunya, di sini udah ada bahwa dia nanti akan nge-scroll ke kontainer hero. Oke, ini adalah menu yang kita gunakan ya. Jadi untuk home ini, dia ngelinknya adalah ke ID home. Benefit, dia ngelinknya ke ID benefit. Sell juga, use car, dan juga untuk promo. Jadi ID dari URL ini kita aplikasikan dia ke kontainer hero, dia sebagai home. Dan benefit ini akan kita buat, dia CSS ID-nya adalah kita buat dia sebagai benefit ya. Jadi kalau diklik dia langsung scroll ke bawah masuk ke kontainer benefit. Seperti itu. Nah, untuk kontainer benefit ini kita pastikan oke, dia vertikal ya, karena dia akan ke bawah nanti urutan elemennya. Dan untuk paddingnya saya ingin jarak yang cukup lega lah ya, ke atas dan ke bawahnya. Untuk itu saya set di adalah persentase. Di sini saya nggak set minimum height-nya ya, tapi saya set daripada padding atas bawahnya. Dan di sini saya set paddingnya adalah 10, tapi untuk kiri kanannya adalah saya bikin dia 0 ya. Jadi ke atas dan ke bawahnya dia cukup tinggi, 10%. Dan ke dalam kontainer ini saya masukkan adalah heading, dan saya sudah pastikan dia adalah H2. Kemudian saya ganti dulu title-nya. Oke, seperti itu. Kemudian di heading ini saya akan gunakan grid, dan untuk grid ini di sini saya setnya paddingnya adalah 0 ya, jadi nggak usah ada jarak di gridnya ini. Nah, ke dalam grid ini nanti saya akan tambahkan kontainer yang merupakan isi daripada benefit ini. Oke, ke dalam kontainer ini saya akan tambahkan dulu adalah heading, dan untuk headingnya saya set tagnya adalah H3. Saya ganti dulu title-nya. Dan kemudian untuk kontainer ini saya set untuk background image-nya, yaitu ini. Kemudian seperti biasa untuk display size-nya adalah cover, dan posisinya ada di bottom center. Oke, kemudian untuk kontainer ini saya set padding-nya adalah cukup lega untuk bagian atasnya ya, 400, karena saya mau dia tuh ada di bawah. Oh, ini udah di bawah ya kontainernya.
Oke, saya set dia di N. Kemudian saya set di sini untuk kiri kanannya masing-masing adalah 20 pixel. Untuk bawahnya saya set dia adalah 50 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian untuk headingnya saya ganti warna fontnya dia menjadi putih. Oke, untuk kontainer yang ada background image ini saya tambahkan di sini adalah background overlay. Tapi yang saya pilih di sini adalah gradient. Yang atasnya ini yang ini ya. Itu saya kasih warna putih, tapi dia transparan. Kemudian untuk bagian bawahnya saya kasih yang warna primary, tapi saya mau lokasinya itu dia agak ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk opacity-nya saya set dia lebih tebal ya, istilahnya kali ya. Opacity-nya jadi 0,9. Jadi heading ini lebih muncul, ya kan? Kalau defaultnya kan dia ini nih adalah 0 defaultnya gitu ya. Tapi saya nggak mau untuk background image-nya ini terlalu ketutup, makanya saya geser dia ke bawah. Nah, kalau kita geser dia ke bawah ini, maka otomatis dia akan turun, ya kan? Maksudnya warna birunya ini akan turun pas dia muncul. Agak susah juga ya sih neranginnya. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Ini sesuai selera kamu mau bikin dia di 50, kalau saya sih bikin dia di 40. Ya kan? Makin ke bawah, makin besar dia akan makin ke bawah, makin hilang ya. Jadi di sini batasnya untuk munculnya daripada warna transparan putih tadi, ya kan? Kalau saya bikin dia di 40. Dan juga jadi opacity daripada warna birunya munculnya seberapa terang gitu ya. Kalau misalnya mau dibikin 1 juga bisa. Kalau kalian pengen dia bener-bener jelas nih munculnya warna birunya. Ya, untuk location yang di bawah warna keduanya. Nah, lihat di sini. Kapan dia muncul habisnya mungkin ya dibilang warna biru ini. Semakin di sini dia makin ke atas. Tapi dia akan habis di sini karena lokasi daripada warna putihnya ada di D40. Jadi ini nggak akan bisa ke atas karena silanya ini udah diblok. Gitu. Nah, kalau supaya dia ada muncul gradasi yang bagus, kita set dia makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Gitu. Nah, kalau headingnya ini kalian mau kasih text shadow juga bisa, ya kan? Sekali lagi nih selera aja ya. Oke. Jadi cara buatnya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk responsifnya, untuk versi desktopnya. Oke, kalau gitu kontainer benefit ini kita set dulu ya untuk paddingnya. Karena kan tadi dia 0 nih, kiri kanan 0, makanya nggak ada jarak. Ini saya mau set untuk versi tabletnya. Saya set dia adalah 12. Ya, besar nih, jauh jaraknya. Dan untuk kiri kanannya saya set dia 8. Jadi sekali lagi ini selera gitu ya, tergantung selera. Bagaimana baiknya. Dan kemudian untuk gridnya, kalian klik tab layout. Di sini untuk jumlah kolomnya kalian set 2 aja. Ya, bukan 3. 3 tadi untuk versi desktop. Kemudian kalau kita lihat untuk versi mobile-nya, dia kayaknya terlalu panjang ke bawah. Makanya di sini padding daripada kontainer ini harus saya sesuaikan lagi, yaitu mungkin cukup 250 aja. Dan untuk kiri kanannya cukup 20. Dan di bawahnya itu cukup 30. Atau kita coba lihat dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak terlalu memanjang ke bawah, ya kan? Sekali lagi ini selera. Untuk selanjutnya, kontainer ini akan saya copy karena ada 4 kontainer yang harus kita buat di sini. Jadi saya akan copy dia 3 kali. Oke, ini udah saya copy semuanya. Jadi maaf tadi mungkin saya bilang 4 kontainer ya. Seharusnya sebenarnya ada 5. Oke, kalau kita lihat sekarang versi desktopnya seperti ini. Dan ini untuk versi tablet. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di kontainer benefit ini, jarak antara heading dengan gridnya ini kan terlalu sempit ya, kurang lega gitu. Nah, caranya di sini yang saya set untuk kontainer benefit ini layoutnya, di sini gapsnya defaultnya adalah 20. Kalau kalian ingin bikin jaraknya lebih lebar, tinggal kalian set di sini aja, misalnya jadi 50, otomatis dia turun, ya. Dan kemudian untuk versi tabletnya, dan ini untuk versi mobile. Seperti itu ya. Kalau kalian pikir ini terlalu jauh jaraknya, setnya aja misalnya jadi 35. Juga nggak apa-apa ya. Kemudian untuk ininya saya udah set belum? Oke. Jadi untuk mobile ini, kontainer benefit ini,
saya bikin dia untuk padding atasnya lebih lebar lagi, saya bikin dia 16, dan untuk kiri kanannya saya bikin dia 10. Tuh. Karena saya pengennya tuh lega gitu ya, orang lihat tuh nggak sempit ya, nggak penuh gitu kelihatannya. Oke, nah kita udah selesai dengan kontainer benefit dan kita akan lanjut ke kontainer yang berikutnya. Oke, kita mulai dengan buat kontainer baru lagi. Di sini saya kasih nama adalah sell your car, dan kemudian untuk ID-nya cukup dia adalah sell-nya. Oke, nah untuk kontainer sell your car ini itu dia ada background image-nya. Ini dia. Kemudian sama ya, kayaknya umum nih, display size-nya adalah cover. Dan di sini untuk posisinya kalau kita lihat gambarnya saya mau di bottom center. Ya kan, jadi kelihatan. Nah, kemudian untuk jaraknya atau gini, saya masukkan dulu headingnya ya. Saya ganti dulu title-nya, kemudian warnanya juga saya ganti ini jadi putih. Dan kemudian saya mau dia ada di tengah, saya bisa set dulu di kontainer sell your car-nya ini. Untuk layoutnya saya bikin alignment dia ada di tengah, tapi untuk memastikan nanti ada responsive design-nya dia juga ada di tengah, alignment-nya harus saya set ya sebagai center. Kemudian saya add lagi di sini grid, sama kayak tadi ya, grid. Jumlahnya ada 3, row-nya tuh cukup 1 aja. Kemudian ke dalam grid ini saya masukkan adalah heading. Saya ganti dulu teksnya, juga warnanya di sini putih, dan untuk HTML tag-nya adalah cukup di H3. Oke, kalau kita lihat di sini kan udah saya set H3 untuk tag HTML tag-nya, tapi kelihatannya masih terlalu besar, ya kan? Makanya untuk ini saya mau rubah. Sebenarnya tadi di sini juga dia udah sesuai ya kalau yang ini sih ya. Tapi kalau ini dia kayak terlalu gede. Kalau di sini H2, di sini H3. Saya nggak bisa aja saya bikin di sini H4 ya, dan ininya saya bikin dia center. Tapi kayaknya untuk tipografi ini saya mau H3, tapi saya set defaultnya di sini nih. Tipografinya saya mau rubah size-nya. Misalnya saya bikin aja 1 em, dan kemudian weight-nya saya bikin dia normal aja, mungkin gedean lagi dikit. Kemudian untuk heading-nya ini saya mau kasih dia border. Saya set dari tab advance ini, border, solid, width-nya 1 pixel aja, dan untuk warnanya di sini adalah gray 2 kalau nggak salah. Kalau kita lihat deh, jadinya seperti ini, ya kan? Berarti saya harus set padding-nya. Padding-nya ini saya bikin dia 12. Coba kita lihat seperti apa, ya kan? Dia nggak ini, apa nggak pas gitu ya? Jadi dia, atau mungkin di sini juga background-nya saya mau set dia warna sini warna putih, tapi tipis aja gitu ya, tipis ya tapi ada gitu. Dan dia kayak gini, dia justru ini yang ke bawah ya, terlalu ke bawah banget. Makanya di sini saya harus set ada yang disebut dengan align self center. Lihat, dia otomatis akan tadi kan gini, align self center. Kenapa begini? Ya, kenapa ya? Pokoknya sih bikin tuh jadinya kayak gitu ya. Oke, kemudian untuk ini saya coba lihat versi tabletnya. Untuk size-nya mungkin saya kecilin, tadi berapa? Mungkin 1,1 atau 1 aja cukup ya. Kemudian untuk versi mobile-nya ya cukup di sini. Oke, ini kenapa saya set dulu, saya pastikan karena ini nanti akan saya duplikat ya 2 kali. Oke, sekarang kita set ininya nih, padding daripada kontainer sell your car ini, supaya ada jarak atas bawahnya ya. Dalam persentase mungkin saya akan set topnya adalah 10 dan bottomnya adalah 10. Kemudian saya harus tambahkan lagi di sini adalah, setelah grid ini saya masukin lagi adalah bottom. Oh salah nih, bottomnya bukan bagian daripada grid ya. Ini saya keluarin dulu dia dari grid. Gridnya saya naikin lagi ke atas. Ini bukan bagian dari grid. Kalian ganti dulu di sini teks untuk buttonnya saya ambil ini, dan untuk warnanya saya ambil yang mana tadi ya, dua ini. Dan untuk hovernya
apa yang saya ambil? Mungkin belum ini ya. Oke, kayak gini kali ya. Oh, bukan, untuk hovernya ini saya ambil yang kok nggak ada warna primernya ya di sini. Kenapa warna primernya nggak mau keluar? Oke, mungkin ada bugs di situ ya. Seharusnya dia untuk ininya saya ambil dia adalah blue 2, tapi untuk hovernya itu adalah warna primary. Oke, di sini kan kita lihat ada warna primary. Coba sekarang kita cek, udah keluar belum warna primernya? Oke, keluar ya. Oke, sekarang supaya ada jarak nih antara grid dengan button, saya kasih adalah spacer. Lagi-lagi. Jadi spacernya keluar dulu, gridnya di sini. Oke. Mungkin pada saat saya nambah spacer, seharusnya saya tambahnya dengan saya klik kontainer ini. Karena saya tadi berada di grid, maka dia akan masuk ke grid. Kalau saya klik di kontainer ini, spacernya pasti masuk sesuai dengan yang kita mau ya. Untuk jaraknya, ntar kita lihat berapa nih, mungkin agak jauh 80 ya. Oke, di sini untuk sell your car juga ini kan nggak gitu kelihatan nih yang heading dengan gridnya. Jadi di sini saya akan bikin background overlay juga sama kayak tadi, gradient. Yang di sininya saya set warna hitam. Yang di sini juga warna hitam, tapi di sini adalah transparan. Dan untuk location daripada warna hitam ini saya mau dia lebih jelas ya. Mungkin saya turunin sampai segini kali 50 ya. Kalau mau lebih ditebelin lagi bisa nih. 0,6. Kalau kalian ngerasa bahwa headingnya ini dia terlalu besar, jadi 1,1. Ini saya copy, kemudian saya paste ke sini ya. Nah, kalau kalian mau besar juga, misalnya untuk font size daripada button ini, kalian bisa set di side setting. Oke, di side setting kita sekarang berada. Di sini kita lihat ada tipografi khusus untuk button. Kita klik di sini, saya ambil M lagi. Ini adalah standar. Oh, enggak standar. Kalian bisa bikin dia 1,1. Tabletnya mungkin disamain aja untuk mobilenya. Nah, mungkin ini agak sedikit lebih kecil, mungkin 1 aja. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita cek untuk versi tablet. Nah, untuk versi tablet ini kalau gridnya mau rubah juga bisa, kalau misalnya jadi 2. Tapi untuk jarak antar gapnya mungkin kalian bikin dia jadi 5. Oke, seperti ini. Dan sama yang kayak tadi nih ya. Untuk sell your car juga untuk container paddingnya saya samain kayak tadi. Kemudian untuk versi mobilenya, oke, seperti itu. Oke, saya bayangin kenapa nih jaraknya lebar ya. Apa kalau saya kasih spacer di sini, misalnya saya kasih spacer, nah berarti dia baru dia begini ya, baru dia sama. Makanya emang jangan sampai kosong. Jadi kalau kita udah bikin gridnya di sini adalah layoutnya misalnya 2 dan 2 gitu ya. Pakai kalau spacernya pasti hapus lagi. Nah, dia kan begini jadinya ya. Gitu. Karena kayak kurang di satu. Jadi grid ini saya tambahkan spacer. Nah, baru dia rapat kan di sini. Ya, seperti itu tuh kayaknya tuh. Mungkin spacernya itu kan ya mungkin 5 aja kali. Nah, baru kita ketemu nih jaraknya tadi, gaps yang kita bikin di grid ini. Jadi kalau mau bikin jaraknya lebih lega lagi, nah di sininya mungkin kita bikin 15 bisa, atau kita bikin 10 bisa, gitu ya. Kemudian kalau ini biar kunci pemilih kelihatan di tengah ya, jadi nggak ada yang ngalangin. Kalau kalian pikir ininya terlalu lebar, ininya bisa spacernya kalian bisa untuk kalian kecilin lagi. Jika kita lihat untuk versi ininya, bisa kita bikin yang ini justru lebih gede. Oke, selesai untuk kontainer sell your car ini. Kita publish, kita belum lihat dari tadi hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, saya kan tadi janji nih untuk ngeset kontainer logo dan menu ini ya. Nah, sekarang kita set nih. Oke, untuk kontainer logo dan menu ini ada yang kita set di tab Advanced, yaitu di motion effect. Di sini ada yang sticky ya. Jadi kita buat dia sticky-nya top. Oke, jadi ini selalu ada di atas. Nah, tapi
kita mau warnanya itu adalah berubah jadi hitam ya. Pas di sini sih oke, dia transparan belakangnya. Tapi pas dia ke bawah, dia warnanya hitam. Nah, di sini kita harus set ada custom CSS. Saya udah copy nih ya CSS code-nya dan saya paste di sini. Kan? Otomatis di sini. Nah, di sini dia jangan background-nya jangan hitam. Karena supaya dia nggak hitam di sini, kita lihat lagi ke mana tadi? Motion effect. Nah, di sini ada effects offset ya. Di sini misalnya kalian set 70. Oke. Saya set 70, maka di sini dia efeknya itu belum terjadi. Setelah dia turun, nah sekitar 70 apa ya? Saya kurang tahu juga nih. Baru dia efek itu terjadi gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini pengaruh. Kemudian logo ini ya, saya kasih CSS kelasnya di sini, saya kasih dia nama sebagai logo. Kemudian saya tambahkan juga di sini CSS code-nya adalah sebanyak berikut. Lihat, ini efeknya pada saat dia turun ke bawah dia mengecil. Ya kan? Nah, kalian bisa set di sini nih. Untuk versi mobile, versi tablet, dan versi desktop. Jadi di sini maksimum width-nya adalah 50, 60, dan 70. Oke. Jadi kalau sebelumnya kita udah set di sini maximum width-nya 80, dia nggak jadi lagi gitu, karena di sini kita set untuk versi desktop adalah 70, 60 dan 50. Oke, jadi di sini sebenarnya dia tepat 70 sih. Oke, seperti itu tadi ya. Kita lihat versi publish-nya. Nah, jadi kalau kita lihat CSS code-nya di sini untuk versi desktop dia 70 width untuk image-nya ya. Kemudian dia turun jadi 60 mengecil, dan untuk versi mobile-nya adalah 50. Nah, dia mengecil. Kalau di sini tadinya 70, pada saat dia turun ke bawah dia ngecil. Ngecilnya dia jadi 60. Ya kan? Ini adalah versi default-nya pada saat dia masih di atas sebelum efeknya terjadi. Ini setelah sticky efeknya terjadi. Dia jadi 70 bukan 60. Jadi kalian setnya di sini. Ya, untuk CSS code-nya nanti saya muat di halaman deskripsi ya. Oke, saya rasa ini udah selesai nih, dan kita akan lanjut ke kontainer yang berikutnya. Oke, kita buat lagi kontainer baru di sini, dan kita kasih nama ini, dan ID-nya adalah useCar. Kita masukin lagi di sini adalah heading, kita ganti teksnya. Kemudian kontainer padding-nya ya, kita set dalam persen, top 10, bottom 10, untuk versi tablet 12, kiri kanannya 8. Kemudian untuk versi mobile dia adalah 16, untuk kiri kanannya adalah 10. Oke, setelah kita buat heading ini, untuk useCar listing ini kita akan menggunakan plugin daripada CrocoBlock, yaitu Jet Engine. Jadi saya harap kalian punya plugin tersebut sehingga kalian bisa lanjut untuk mengikuti tutorial ini ya. Bagus banget tuh plugin CrocoBlock ini ya. Di sini saya akan review aja langsung apa yang udah saya buat ya. Oke, pastikan kalian sudah menginstal plugin Jet Engine. Modul yang akan kita gunakan adalah custom content types. Untuk itu pastikan di halaman Jet Engine dashboard ini kalian sudah mengaktifkan modul custom content types tersebut. Oke, di halaman CCT ini saya sudah buat content type-nya adalah yang saya kasih nama dengan useCars. Ini adalah slug-nya, kemudian ini menu ikonnya, dan saya bikin di sini adalah 6 field. Yang pertama adalah thumbnail. Ini adalah untuk menampilkan foto daripada mobil tersebut. Sini saya bikin description-nya untuk memudahkan nanti adminnya mengelola data. Kemudian tipe di sini adalah tipe daripada mobil tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah yang dimaksud dengan tipenya. Dan di sini untuk field type-nya adalah teks. Kemudian harga di sini saya ambil dalam teks aja. Dan saya minta untuk diabaikan aja 6 angka 0 di belakangnya. Jadi kalau misalnya seperti ini harganya adalah 1 miliar sekian. Jadi cukup ditulis adalah 1399.
Kemudian untuk kilometer, di sini keterangannya adalah hanya perlu input angka aja, nggak usah pakai titik. Kilometer adalah yang ini, jadi kalau ini cukup isi 3900 tanpa titik. Kemudian untuk tahun, saya rasa gampang ya, hanya isi tahun yang ada di sini. Selanjutnya adalah gallery. Di sini kita pilih field type-nya adalah gallery. Dan ini ditampilkan di sini nih. Masing-masing galerinya di sini. Oke, ini untuk admin column, untuk ID-nya saya nggak usah tampilkan. Thumbnail-nya saya tampilkan. Ini adalah use card-nya ya. Saya open di tab baru. Oke, jadi ini adalah thumbnail-nya. Di set-nya di sini nih. Ini disebut dengan admin column. Ini thumbnail-nya. Kemudian ini tipe dan harganya. Ini tipe dan harga. Kemudian ini adalah kilometer dan tahun. Kilometer dan tahun. Jadi data-data yang mau kita tampilkan di listing ini juga bisa kita tentukan sendiri di sini. Ya, oke. Sekarang kita lihat salah satunya di sini ya. Kita edit. Oke, yang kayak seperti yang tadi saya bilang, di sini adalah tipe dan ini adalah thumbnail. Harga tadi cukup diabaikan aja yang 6 angka 0 di belakangnya. Yang diisi gini, ini tahun dan ini adalah gallery. Oke, untuk editnya di sini. Tinggal kita pilih aja mana yang mau kita tampilkan di sini. Jadi yang kita buat tadi adalah custom content types. Nah, untuk bisa agar dia ditampilkan di sini dalam bentuk listing, jadi kita harus buat listing atau komponennya. Kita klik di sini ya. Nah, di sini saya udah buat nih use card listing. Dia adalah source-nya dari CCT dan untuk post type-nya namanya adalah use card. Kalau misalnya gini kita buat gini, misalnya baru kita add new item, listing source-nya kita ambil custom content types, dan kita pilih mana yang udah kita buat. Ada yang kita buat use card, kemudian kita kasih namanya apa. Dan kita create listing type-nya, kita editnya pakai Elementor. Oke, jadi kalau sekarang saya klik di sini edit with Elementor, maka ini adalah tampilan daripada listing tersebut. Kontainer, kalau untuk lebar kontainernya bisa kalian set di sini nih. Ada settingnya. Di sini kita bisa preview width-nya, bisa bikin lebar, bisa lebih kecil sesuai kebutuhan. Dan kemudian yang paling atas ini saya gunakan untuk menampilkan thumbnail. Jadi kalau kita lihat style-nya di sini, nah style-nya di sini untuk background image-nya kita pilih di sini. Misalnya saya buang dulu di sini. Di sini adalah dynamic text-nya adalah custom content type image. Kemudian di sini saya pilih field-nya apa. Di sini adalah use card daripada thumbnail. Oke, seperti itu caranya ya. Yang lain-lainnya sesuai kebutuhan aja. Display size, cover, position center. Dan kemudian supaya bagus tampilannya, seragam ya, saya bikin spacer di sini. Di kontainer ini juga supaya nggak kosong, spacernya saya bikin ukurannya adalah 300 pixel. Kemudian saya muat di sini dynamic link-nya, yaitu icon daripada WhatsApp ini. Di sini saya pilih field iconnya WhatsApp, open a new window ya kan, supaya nanti halaman web WhatsApp ini muncul di tab yang lain. Kemudian di sini URL-nya WA bla 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 bla, dan sini teksnya. Nah, ini adalah prefix ditampilkan sebelum data tipe mobil tersebut ditampilkan. Jadi masing-masing ini kalau diklik dia akan, saya coba aja deh. Maka dia akan menampilkan langsung di sini adalah tipe mobil yang diinginkan. Kemudian di sini di bawahnya adalah kontainer lagi. Itu adalah untuk gallery. Ini juga sama. Di sini content types-nya adalah gallery. Di sini klik. Di sini ada chat engine, custom content type, pilih gallery. Kemudian di sini dipilih field-nya adalah use card, yaitu yang gallery. Oke. Kemudian ada kontainer yang ketiga, yaitu tipe. Ya, di sini saya pakai heading, custom content type lagi. Di sini adalah tipe. Sama juga seperti harga, sini harga, kilometer dan tahun. Di sini saya tampilkan icon dan saya kasih jarak untuk icon ini adalah 5 pixel. Oke, seperti itu.
Oke, sekarang kita kembali ke halaman utama tadi. Jadi setelah heading ini, kita akan menampilkan listing. Ya, kita pilih di sini adalah listing grid. Kemudian dari listing ini kita pilih listing yang udah kita buat tadi, yaitu used car listing. Di sini saya tampilkan jumlah kolomnya adalah 3, kemudian jumlah post yang ditampilkan dalam satu saat adalah 6. Kemudian saya bikin juga di sini adalah lazy load. Dan untuk tampilan di sininya, load more-nya di sini adalah saya pilih infinite scroll. Jadi maksudnya setelah dia nanti menampilkan 6 post, maka dia otomatis akan loading lagi data selanjutnya sebanyak 6. Kemudian di sini juga saya ingin spinnernya untuk di load. Seperti itu. Dan untuk style warnanya tadi, yang loadernya tadi, saya bikin dia warnanya adalah primary. Itu aja yang perlu kalian setting ya. Kemudian untuk stylenya, di sini saya bikin dia 40 supaya kelihatan lebih lega ya. Oke, seperti itu. Dan karena kita bikin di sini vertical gapnya adalah 40, maka dia ada jaraknya 40. Misalnya kalian nggak mau ada jarak, kalian bisa set di sini marginnya adalah minus 20. Ya, karena di sini kita dibikin stylenya tadi vertical gapnya adalah 40. Tapi kalau kalian nggak mau bikin itu juga nggak apa-apa ya, itu tergantung kebutuhan aja. Kemudian kita lihat tampilan berapa kolom yang ditampilkan untuk mode tablet. Saya hanya mau tampilkan 2 aja. Dan untuk jarak gap antar kolomnya adalah 30. Nah, kalau untuk itu berarti di sininya kalian ubah lagi. Kalau misalnya itu bikin dia jadi minus 15. Dan kemudian untuk versi mode mobile, di sini saya set di cukup 1 aja. Sekarang coba kita lihat previewnya ya. Oke, saya klik use car. Jadi sini di loading ya. Karena di sini kan kita aktifkan dia adalah lazy load ya untuk listingnya ini. Lazy load, kalau misalnya lazy loadnya kita matiin, dia langsung ada. Oke, nah dia langsung loading kan yang tadi, karena jumlah mobilnya lebih daripada 6 tadi ya. Nah begitu jumlah udah tampil semua, dia udah nggak muncul lagi tuh. Oke, itu salah satu opsi kalau kita ingin menampilkan dia infinite scroll ya. Kalau kalian mau pakai button juga bisa. Di sini adalah by click. Di sini load more buttonnya adalah misalnya button click ya. Saya copy dulu. Kemudian di sininya saya add misalnya button, dan buttonnya ini saya kasih ID-nya adalah CSS ID-nya ya, adalah button click. Misalnya di sini kita kasih namanya adalah load more. Saya publish, use car. Dia akan ini. Kalau kita load ini, nah baru dia muncul. Kalau udah muncul semua, buttonnya hilang. Jadi tergantung kamu mau yang mana. Yang pasti di sini button ini di ID-nya adalah sesuai dengan CSS ID, sesuai dengan listing grid yang kita muat di sini nih. Load more element ID-nya adalah button click. Itu ya sama. Kemudian type-nya di sini adalah by click. Itu ya. Loader spinner-nya kalau mau ditampilkan enggak, atau nggak mau ditampilkan juga nggak usah. Oke, ini saya buang aja ya buttonnya. Karena saya lebih senang dia munculnya adalah infinite scroll. Walau sebagai informasi juga ya, kalau misalnya di sini nih dia banyak banget datanya, maka apa yang ada di bawah section ini dia susah kita tampilin ya, karena dia akan loading terus ya gitu. Sedangkan kalau pakai button, begitu kita nggak klik button untuk load more-nya, kita udah bisa lihat kontainer apa yang ada di bawahnya. Karena di bawah ini nanti akan ada kontainer untuk promo. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita bahas kontainer atau section daripada use case ini. Ya, semoga bermanfaat. Oh iya, lupa nih, kayaknya di sininya kita harus bikin di kontainer ini ya. Kita bikin gaps-nya kita di berapa ya? 50 atau berapa supaya ada jarak. Ya, untuk ini bisa kita lihat misalnya dia yang ada di sini nih ya. Di sini dia kan gaps-nya 50,
tabletnya sama. Untuk mobile 35. Jadi di sini kita bisa bikin juga untuk Juskar ini. Di sini capsnya adalah cukup 35. Oke, kita lanjut ke kontainer yang selanjutnya. Oke, seperti biasa kita buat kontainer baru, Flexbox, dan kita kasih nama kontainernya adalah promo listing. Dan saya copy aja di sini ya. Kemudian saya copy juga ini. Dan saya ganti title-nya sebagai berikut ya. Kemudian di sini kita akan tampilkan listing yang lain, yaitu listing promo. Nah, di sini saya udah buat ya promo listingnya di listing komponen daripada Jet Engine. Kalau kita klik, atau gini, saya bahas dulu ya, custom content types-nya apa aja. Oke, jadi di sini ada promo. Ini saya klik promo. CCT yang udah saya buat tadi ya. Saya singkat aja CCT deh. Di sini menu ikonnya kalian bisa pilih sesuai kebutuhannya. Kemudian di sini ada 3 field. Yang pertama adalah browser. Itu adalah media atau image yang akan kalian tampilkan di sini. Kemudian setelah browser ini judul adalah yang ini nih. Year end bazaar bla bla bla. Yang selanjutnya adalah deskripsi, ini adalah optional. Jadi bisa kalian tampilkan atau tidak. Kalau ada isinya dia akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian itu aja tuh, 3 ini. Kemudian untuk admin kolomnya browser saya tampilkan, judul dan itu aja ya. Oke, jadi kalau saya klik di sini promo. Nah, ini muncul browser dan judul. Oke, saya edit salah satunya ya. Nah, di sini tadi browser image biasa, gampang ya, tinggal choose media, pilih browsernya. Kalau belum ada tinggal upload dari komputer. Kemudian di judul dan tinggal isi, ini deskripsinya. Judulnya harus diisi. Jadi kalau ada tanda kayak gini ya, berarti harus diisi. Begitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke Jet Engine listingnya tadi. Yaitu promo listing, saya edit with Elementor. Oke, kalau kita lihat di sini listing item settingnya, di sini previewnya bisa kalian set ya sama kayak yang tadi sebelumnya. Oke, jadi yang pertama ini kontainer ini saya set di sini gapsnya adalah 0, kemudian paddingnya adalah 25 atas bawah semuanya ya 25. Kemudian saya kasih dia backgroundnya dalam bentuk gradient. Yang pertama adalah transparan, kemudian yang kedua adalah birunya yang primary tadi. Kemudian isinya adalah dynamic field. Ya, jadi kalau kita klik di sini, nah di sini adalah dynamic fieldnya. Ini adalah mengambil data dari object field judul. Jadi di sini kita pilih pause object datanya dan kita pilih di sini adalah judul. Kemudian yang kedua adalah dynamic image. Di sini source-nya adalah browser atau image daripada gambar tadi ya, gambar brosurnya. Kemudian yang ketiga dynamic field-nya adalah deskripsi. Nah, karena dia adalah optional, jadi mungkin ada, mungkin enggak. Di sini yang kalian harus pastikan adalah hide if value is empty. Jadi kalau misalnya dikosongkan nilainya nggak ada, maka otomatis ini nggak akan ditampilkan. Oke, ini seperti itu bagusnya kalau kita pakai widget daripada Jet Engine-nya CrocoBlock ya. Kalau kita pakai widgetnya misalnya dari Elementor, kita pakai heading, kita nggak ada feature untuk hide ini. Oke, sekarang kita kembali ke promo listing ini. Di sini saya tambahkan lagi listing grid, dan yang saya pilih di sini adalah promo listing. Oke, sama kayak tadi, post numbernya sama aja kayak tadi ya. Kemudian mau dibikin lazy load bisa, mau nggak juga nggak apa-apa. Untuk load more-nya bisa by click. Misalnya di sini saya kasih button click. Dan kemudian setelah listing grid ini saya tambahkan button. Buttonnya ini saya kasih dia adalah advance-nya, CSS ID-nya adalah button click. Oke, kemudian saya set di sini color-nya adalah primary. Posisinya saya kasih di tengah. Kemudian untuk listing grid-nya ini kita harus pastikan bahwa untuk tablet dia hanya muncul 2.
dan pada versi mobile dia hanya muncul 1. Sering lupa nih soalnya si CrocoBlock ini ya. Oke, kita coba publish dan kita lihat hasilnya. Oh ya, sebelum lupa, di sini saya set ID untuk kontainernya yaitu promo. Oke, masuk ke promo. Nah, ini dia. Kan saya bilang tadi kan, dia akan ngeload terus nih. Nah, ini untuk promonya, button yang di bawah tadi untuk load more itu dia nggak muncul ya, karena memang cuma ada 2. Sini saya ganti dulu, misalnya teksnya adalah load more. Dan listingnya, misalnya di sini saya hanya bikin 1 misalnya ya, sebagai ilustrasi aja. Saya publish. Kita coba lihat, nah dia kan muncul 1. Dan saya load more, dia muncul yang kedua dan buttonnya hilang. Untuk Iska listing ini, dia jauh banget ya jaraknya, mungkin saya bikin setengah aja deh, 5 aja ya. Yang untuk tablet juga saya bikin 6, dan untuk mobile saya bikin 8, biar nggak itu jauh. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya adalah footer. Oke, sekarang kita lanjut ke section yang paling terakhir ya. Yang kita kasih nama di sini adalah footer. Oke, footer ini saya mau warna backgroundnya beda ya, jangan sama-sama sama yang lain. Mungkin ini juga udah cukup. Atau di sini mungkin ada yang disebut dengan gray 5 ya. Oke, jadi nggak gitu. Ini warna settingan memang dari perusahaan BMW-nya langsung ya. Di sini saya masukkan image, tapi biar gampang saya ambil image yang ini aja. Oke, cuman bukan yang ini yang saya gunakan image-nya. Ini dia image-nya. Dan posisinya dia di left. Kemudian untuk footer ini saya set paddingnya dalam persen. Mungkin 4 ya, lu perlu right-nya saya mau ini 0 aja. Oke, seperti itu. Kemudian saya kasih di sini adalah heading. Saya ganti dulu teksnya. Kemudian HTML tag-nya saya kasih yang H4 aja. Kemudian saya tambah lagi di sini adalah text editor. Saya ganti dulu isinya adalah ini. Oke, jadi nih kayaknya cukup ini aja sih, nggak usah banyak macam-macam ya. Dan kita lihat untuk versi tabletnya. Tapi sebelumnya saya mau ganti untuk heading ini. Saya nggak pakai warna birunya ya, saya pakai yang secondary-nya aja. Dan kemudian jaraknya juga saya nggak mau terlalu jauh gini ya, mungkin cukup 5 aja, tuh jangan 10 aja. Ini juga saya mau perkecil aja ya, nggak usah terlalu gede-gede banget. Segini aja. Yang text editornya juga tuh cukup gitu ya. Kemudian untuk versi tabletnya, untuk padding kontainernya adalah jarak kanan kiri kanannya juga mungkin yang sesamain sama yang lain ya. Tadi itu 8 ya. Kemudian untuk versi mobile-nya adalah oke, seperti itu. Mungkin di sini saya kecilin lagi sedikit tipografinya, 0,8. Ini juga saya kecilin lagi. Ini sebenarnya apa? Kalau mau dibikin image terus sudah ada di tengah bagus, tapi terlalu sering banget orang itu jadi sedimen aja dari situ ya. Oke, sekarang kalau kita lihat hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah home-nya, hero-nya. Ini adalah benefit-nya, apa aja yang diinikan oleh si calon customer itu yang mau beli mobil BMW. Tentunya perlu modal gede ya untuk bisa beli mobil ini. Ini adalah ID sell your car buat mereka yang mau jual dia punya mobil, hanya terima BMW dan Mini aja, Mini Cooper ya. Kemudian di sini adalah list daripada mobil-mobil bekas yang tersedia ya, khusus untuk merek BMW dan Mini Cooper aja yang ada di sini. Di sini dia loading tadi kan, kita lihat ya, karena dia infinite scroll ya. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk promo BMW used car-nya. Di sini kan ini saya buat untuk BMW yang showroom di Serpong. Nah, saya juga buat BMW untuk showroom yang di Sunter dan juga di Surabaya ya. Nah, untuk fitur promo yang ada di microsite itu, di sini kan kita lihat ya,
masa berlakunya Basel 2024, dan harusnya kalau sekarang ini kan udah bulan Februari ini, atau saya buat ininya seharusnya udah nggak muncul lagi. Nah di situ saya ada tambahkan satu custom field lagi yang saya kasih nama periode. Jadi lewat tanggal tersebut saya set misalnya 31 Desember 2024. Nah otomatis pada tanggal 1 Januari 2025 promo ini atau banner ini udah nggak muncul lagi ya. Ntar tunggu deh ya, kalau kalian emang seneng banget kita saling bantu istilahnya, kalian subscribe, kalian like, kalian komen bahwa kalian tuh emang nungguin nih ya fitur itu, karena keren juga fiturnya. Kalau ini kan dia muncul terus nih ya kan. Nah kalau untuk showroom yang saya sebutin tadi tuh yang di Sunter dan Surabaya, dia udah ada fitur itu ya, jadi ada periode batas waktu kapan nih promo bisa muncul. Oke, saya mau edit sedikit ya, udah saya buat tadi. Ini kalau saya perkecil tampilannya dia ya. Nah dia jadi di sini di BMW-nya nih, jadi gede banget logonya ya. Nah setelah saya coba cek tadi, cari solusinya, karena di sini image-nya ini adalah di set di custom CSS ini. Nah 7 width-nya 70, 60 dan 50 ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya lagi kalau memang layoutnya kita set di sini, width-nya di sini kita juga ini kan set di sini adalah 70. Kemudian untuk tabletnya adalah 60, dan kemudian untuk mobile-nya adalah 50. Sekarang kita publish. Nah sekarang kalau kita geser gini, dia akan tetap gini, nggak ada ngegede yang kayak tadi ya kan. Oke, cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya saya berharap teman-teman berkenan untuk subscribe ke channel ini sebagai motivasi saya untuk terus membuat video-video tutorial lainnya. Dan jika ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semangat terus dan selamat berkarya.